Pemirsa, di informasi pertama, benda mencurigakan berupa buku ditemukan di halte Melawai yang berada di depan Gereja Protestan Efata Melawai, Jakarta Selatan. Tim Gegana yang menyelidiki tidak menemukan adanya unsur logam dalam buku tersebut. Benda mencurigakan berupa 2 buah buku ditemukan di halte Melawai yang berada di depan Gereja Protestan Efata, Jakarta Selatan, Jumat malam. Warga tak berani mendekat karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 2 buku yang bertuliskan terkait dengan teror ini pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan gereja. Jam 6:30 lah, pas ada teman saya lewat, dilihat ada buku. Kita kan nggak tahu bilang itu ada buku apa gitu. Baru dilihat, tahu-tahunya ada buku teroris gitu. Makanya kita langsung foto, baru kasih informasi gitu. Ya. Tim Gegana dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa benda mencurigakan tersebut. Untuk sementara, jalan di sekitar lokasi penemuan ditutup untuk mempermudah proses penyelidikan. Lalu lintas sekitar gereja pun dialihkan. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memastikan benda mencurigakan berupa buku yang ditemukan di halte Melawai, Jakarta Selatan tidak mengandung unsur berbahaya. Tim Gegana masih melakukan observasi dan membawa benda tersebut ke Makobrimob untuk diperiksa lebih lanjut lagi. Sudah ditangani oleh tim Jibom dan digeser dari lokasi semula di TKP, dibawa untuk tim Jibom untuk diperiksa lebih lanjut tentang apakah benda mencurigakan tersebut, mengenai lebih detail tentang bagaimana penanganannya. Setelah dilakukan observasi singkat secara elektrik, ternyata tidak ditemukan rangkaian bom. Namun demikian, seperti disampaikan tadi, kita masih mencurigai, dikhawatirkan nanti beruntuk letter bom, makanya kita akan bawa ke markas Gegana. Sementara itu, pemirsa, seorang terduga teroris di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ditangkap oleh Densus 88 anti teror siang tadi. Penangkapan dilakukan saat terduga teroris akan mengantar anaknya pulang mengaji. Densus 88 anti teror menangkap terduga teroris berinisial RH alias AO di Jalan Raya Desa Punggulrejo, Kecamatan Regel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat siang. RH ditangkap di depan rumah adiknya saat akan mengantar anaknya pulang mengaji. Usai penangkapan, petugas menggeledah rumah RH dan menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel, 2 kotak, kartu identitas, dan beberapa barang lainnya. Keluarganya 3 orang ya? Iya, anaknya 1 perempuan. Masih kecil? Masih kecil, TK kan. TK. Nek malam itu pulang, baru cek itu kan pulang. Malam pasti di rumah. Sehari-hari orangnya Ngecek. gimana, Pak? Sehari-hari? Ngeceknya di pasar sini? nggak tahu ngeceknya di mana, nggak tahu. Pokoknya ngecek. Menurut keterangan warga, RH dinilai tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga. Penangkapan ini masih dalam penanganan tim Densus 88. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Densus 88 juga menangkap 2 terduga teroris di Tulung Agung dan Nganjuk, Jawa Timur. 2 teroris yang ditangkap diduga terkait dengan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pekan lalu. Detasemen Khusus 88 menangkap 2 terduga teroris di Tulung Agung dan Nganjuk, Jawa Timur. AM, 25 tahun, ditangkap di Dusun Ketingan, Desa Pukerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Sementara NM, 44 tahun, ditangkap di Dusun Ngipik, Desa Tenggur, Kecamatan Renjotangan, Kabupaten Tulungagung. Selain NM, polisi juga ikut membawa istri dan anaknya. Berdasarkan keterangan mertua, NM lebih baik beraktivitas di Blitar untuk menggarap sawah dan usaha angkutan truk. Sebelumnya, ia juga pernah bekerja di Korea Selatan selama 8 tahun. Polisi menyita barang bukti 2 pucuk senjata api rakitan dari kediaman NM. Sementara dari kediaman AM, polisi menyita buku fikih jihad. Menurut polisi, keduanya merupakan anggota Jemaah Ansarud Daulah atau JAD. Kedua teroris tersebut merupakan jaringan kelompok radikal JAD. Motifnya adalah, tujuannya adalah untuk melakukan amalia. Dan saat ini masih dilakukan pengembangan dan pendalaman oleh teman-teman Densus 88. Ya.
Keduanya indikasinya melakukan amalia di Jawa Timur. Apakah ini juga afiliasi dengan bom Makassar kemarin? Kaitannya ada. Kedua terduga teroris ini diduga akan melakukan aksi teror di wilayah Jawa Timur. Polisi juga menyebut kedua terkait dengan bom bunuh diri di Makassar. Dari Tulungagung dan Surabaya, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Teror juga terjadi di rumah Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kaca rumah Slamet Ma'arif pecah usai dilempar orang tak dikenal yang terekam oleh kamera pengawas. Rumah Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif di Harjamukti, Cimanggis, Jawa Barat dilempar orang tak dikenal. Sebelum melempar, 4 orang yang berboncengan melewati rumah Slamet Ma'arif dan kemudian memutar balik. Usai putar balik, salah satu pelaku melempar batu ke arah rumah Slamet Ma'arif. Akibatnya, salah satu jendela rumah Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 pecah berantakan. Peristiwa pelemparan terjadi dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Usai melapor polisi, barang bukti batu yang ditemukan telah dibawa polisi. Teror pelemparan oleh orang tidak dikenal sudah terjadi kali ketiga. Satu konblok itu satu, dan itu 0159 persisnya. Tapi batu itu nggak masuk ke dalam ya, Pak? Enggak, jatuh ke sini kan ada teralis ya, jatuh ke sini. Dan nggak sekeras yang pertama dulu, gitu. Karena motornya sambil jalan sambil lempar. Pihak kepolisian belum memberikan pernyataan terkait kasus ini karena masih melakukan penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, misa Jumat Agung di sejumlah gereja di Jakarta sore tadi berjalan dengan lancar, tentu saja dengan pengamanan dari aparat gabungan TNI dan Polri. Di tengah perayaan Jumat Agung, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imron, mengunjungi Gereja Katolik Kristus Raja di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Jumat sore. Perayaan misa berlangsung dengan aman. Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan karena rangkaian perayaan Paskah masih akan berlangsung hingga hari Minggu besok. Kapolda juga mengunjungi Gereja Santo Andreas, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kapolda memastikan ibadah umat Kristiani di Jakarta akan berlangsung dengan aman dan damai. 5.590 personel gabungan TNI dan Polri telah diterjunkan untuk mengamankan 913 gereja di seluruh Jakarta selama 3 hari perayaan Paskah. Ada 2 misa, tadi yang jam 15.00 baru saja berakhir, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga rangkaian perayaan Paskah yang akan mencapai puncaknya pada hari Minggu, perayaan Paskah bisa berjalan dengan lancar. Gereja ini diamankan oleh 38 personil gabungan TNI Polri. Ini ada Pak Dan Ramil Kebonjeruk bersama Kapolsek dan tentunya teman-teman juga dari Satpol PP Kecamatan Kebonjeruk dan dari Jakarta Barat. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengunjungi Gereja Katedral Makassar sore tadi. Kedatangan pimpinan TNI ini untuk menunjukkan dan meninjau langsung pengamanan jelang perayaan Paskah. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto tiba di Gereja Katedral didampingi oleh Kabak Intelkam Polri, Brigjen Paulus Waterpau sore tadi bersama rombongan yang langsung mengecek kesiapan pasukan pengamanan yang bertugas mengamankan jalannya proses ibadah Jumat Agung. Menurut Panglima, untuk menjaga keamanan saat perayaan Paskah, pihaknya telah menurunkan 1.001 anggota TNI ditambah 1.900 dari aparat kepolisian. Petugas gabungan dari TNI Polri ini disebar di tempat keramaian dan objek vital. Panglima pun berharap agar pelaksanaan Paskah berjalan dengan damai. Juga kita laksanakan patroli keliling untuk memberikan keyakinan dan rasa aman baik di gereja-gereja maupun di rumah-rumah.
Dan setelah saya melihat beberapa gereja sore hari ini, semuanya sudah tergelar dan pelaksanaan ibadah Jumat Agung bisa dilaksanakan dengan baik. Setelah kemarin malam juga saya dengan Kabid melaksanakan pengecekan di wilayah Jakarta dan hari ini di wilayah Makassar, dan besok saya akan melaksanakan peninjauan di Manokwari. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hingga malam ini kobaran api masih terlihat di kilang minyak Pertamina Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Petugas masih berusaha untuk memadamkan api usai kilang tersebut kembali meledak pada Kamis malam. Kobaran api dan asap tebal masih terlihat di kilang minyak Pertamina Balongan, Indramayu, Jawa Barat pada Jumat malam. Meski demikian, lalu lintas di Jalan Cirebon Indramayu kini sudah normal. Sebelumnya pada Kamis malam, ledakan kembali terjadi dan api kembali berkobar. Diduga ledakan berasal dari salah satu tangki di area kilang. Akses jalan pun sempat ditutup. Karena tadi kemarinnya ada ledakan lagi, biasanya jadi perintah pimpinan harus ditutup dulu. Sampai kapan ini ditutup? Sampai normal ini. Iya, sampai normal. Berarti ini jalan Indramayu Cirebon ditutup lagi? Iya, saya dilimpahkan ke sana, dialihkan ke sana. Nah, yang boleh lewat sini hanya untuk karyawan? Pertamina yang punya kepentingan. Oh, yang nggak punya kepentingan nggak boleh? Iya, yang punya kepentingan untuk nganuin ini, kebakaran di sana. Hingga kini, upaya pendinginan terus dilakukan oleh tim gabungan agar api tidak merembet ke tangki lainnya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kelima ledakan kilang minyak Pertamina Balongan, ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Warga bertahan di pengungsian lantaran trauma dengan ledakan kilang minyak yang dekat dengan permukiman mereka. Ratusan pengungsi dari desa Balongan dan Majakerta masih bertahan di posko pengungsian Gor Bumi Patra, Indramayu, Jawa Barat. Meski tidur beralaskan matras seadanya dan semakin banyaknya pengungsi yang datang, sebagian warga memilih tetap di pengungsian lantaran trauma. Ya trauma ya pasti cepet, ibaratnya kayak kaget takut kayak kemarin pas pertama tuh Mas. Namanya juga kita kan warga Wisma Jati yang langsung pas depan banget, jarak berapa meter doang gitu ibaratnya. Terus lagi gendong-gendong anak itu juga ibaratnya kan mau tidur, pakai baju juga seadanya, barang-barang nggak dibawa, apalagi HP, ibaratnya mau rumah nggak dikunci nggak apa, udah nggak peduli, yang penting nyelamatin diri. Saat ini sejumlah warga yang tersebar di berbagai lokasi pengungsian berharap pendinginan cepat selesai dan mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pengendara mobil yang menodongkan senjata di kawasan Duren Sawit ditangkap oleh polisi. Pelaku berinisial MFA ini menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pengendara mobil yang menodongkan senjata di Duren Sawit, Jakarta Timur akhirnya ditangkap polisi pada dini hari tadi. Di Telantas Polda Metro Jaya kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim kemudian mendata, bersama-sama mendata, kemudian mengetahui kalau kendaraan tersebut beralamat di daerah Jakarta Selatan, daerah Pangkal Senayan, kemudian bergerak ke sana, melakukan pengejaran terhadap pelakunya, dan pada saat sampai di kediaman, memang sang sopir yang mengeluarkan senjata api tersebut tidak di tempat, tetapi melalui orang tuanya berhasil kita mengetahui di mana posisi daripada yang bersangkutan. Yang bersangkutan kita amankan di salah satu parkiran mal di Jakarta Selatan. Kemudian sekarang sudah kita hadirkan di Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman. Di Telantas Polda Metro Jaya kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dilakukan karena aksi penodongan senjata diduga berawal dari tabrakan antara pengemudi mobil dengan pengendara motor. Sementara itu, polisi masih menyelidiki lebih lanjut terkait dengan kepemilikan senjata api. Jalan aja! Gua jalan aja ya! Waduh. Ya jalan lah Pak, jalan Pak, ya jalan! Sebelumnya, video seorang pria menodongkan senjata ke pengendara motor viral di media sosial. Pria ini menodongkan senjata setelah menabrak pengendara motor wanita di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Papua Lukas NMB dideportasi usai masuk ke negara tetangga Papua Nugini melalui jalur tikus. Kami akan kembali usai jeda.